Udah sampai sini. Kamu sampai sini. Sama siapa? Sampai tua. Nanti antar juga, nanti antar. Oh, mau makan dulu. Mau makan sana. Oi. Buka apa? Coki-coki. Joki. Udah pintar kan? Ngapain pada pintar dulu? Itu banget ya pintar. Nah, masukin di kulkas, nak. Pak, mau dibakarin ayam enggak? Bakar ayam. Bakar. Boleh. Kau mau pakai apa pintar? Apa? Kenapa? Hah? Hah? Apa? Apa no? Apa? Nggak ada Bambang di sini. Nggak ada Bambang. Adanya Atla, Bambang. Iya, Atla. Iya, kamu mah. Itu lagi masak apa, Pak? Papa kalau mau rapi itu jangan bawa taruh sana. Apa? Diketuk di ini timbun. KPU sama IKPU. Apa? Habis sama uangnya? Buat apa nih? Maksudnya buat pelan-pelan. Ternyata tak macam Miller sama postingannya kita. Itu yang mana yang bakal yang posting?
buat sudah enak kan? Itu kan bikin buat. Kue-kuenya mah itu. Ini bukan. Enggak ada. Ah, yang bawa kosong ah. Yang bawa kosong ya? Yang bawa kosong ya? Ada bukan? Ada. Tahu nggak ya? Tisu dia di pasir kita enak banget pebeng. Oke, selamat pagi. Kalau tadi bersih-bersih sudah, sekarang kita timbang ayam. Berat ayam harus bisa setiap minggu. Setiap minggu terlalu rajin ya, paling ya sebulan atau 2 bulan sekali. Nah, ini jantan Samo Eropa, lain sugar.
Iya. Kan kalau samo itu dia ciri khasnya matanya kristal. Matanya kristal, lehernya panjang juga, berdiri tegak. Terus bulu leher itu dia nggak sampai bawah ya, pendek. Terus kaki cakar kan kelihatan kokoh. Ya. Kalkun juga. Kita timbang bobotnya. Oke, sebentar. Bobotnya, oke. Bobotnya itu 4 up ya. 1,2. Ini 4,2, 4,3 ya. 4 up lah intinya untuk jantan samo Eropa. Dan ini lagi super ya. Bobotnya 4,3. 4,2, 4,3. Kita timbang betinanya sekarang. Kita timbang betinanya. Untuk betinanya samo itu memang dagingnya tuh lebih padat, makanya banyak diambil untuk induk pedaging, itu disilangkan untuk induk pedaging. Walaupun dia ayam bias, itu karena mempunyai karakter body yang untuk daging yang padat dan tulang yang kokoh, itu banyak disilangkan untuk diambil menjadi pengisi gen untuk ayam pedaging. Dan betinanya kita timbang bobotnya. Dan mas teralop. Lah. Sekitar 3,3 untuk bobot betinanya, sekitar 3,3. Tapi acuannya itu nggak mengacu ya, jadi bukan berarti bobotnya kurang dari ini itu bukan samo, bukan, itu kembali ke treatment masing-masing peternak. Kalau ini pakannya ikan, terus macam-macam, ada udang, ada kepiting, kadang lobster, jadi ya bagus, lumayan bobotnya karena gratis, nggak beli pakannya dari limbah rumah makan di sini ya, dekat rumah. Nah sekarang saya mau timbang betina PR itu silangan Baird Lock dengan Bittiger. Bittiger itu kalau nggak salah ayam dari peternak di Jerman ya. Kalau Baird ya tahu lah semua ya, dari Amerika. Saya punya satu betina yang paling besar di kandang ini. Itu mau saya timbang, saya sering timbang, pernah bobotnya itu mencapai sampai 4 kilo pernah kegemukan, dan akhirnya stop nelor, nggak nelor, nggak bertelur karena terlalu berat mungkin kan. Sekarang sudah mulai normal, sudah saya dietin, terus pakannya juga sudah mulai. Nah ini satu-satunya PR di kandang saya. Jadi dia pure atau belum disilang, ya sudah silangan, tapi PR pure, jadi belum disilang. Ini dari kandang Mas Anggoro. Ya sudah pada tahu ya kalau Mas Anggoro. Nah ini luar biasa ya bobotnya. Pernah mencapai 4 kilo, coba kita timbang. Ini sudah lama nggak nelor, jadi karena keberatan bobot. Dia bertelur itu hanya 1 kali periode, mengeluarkan anakan itu cuma sekitar 12 ekor ya. Terus saya seleksi, saya ambil 5 ekor, yang 1 ekor saya simpan di daerah Wates, terus yang 1 ekor lagi saya potong untuk coba dagingnya. Memang dagingnya enak. Jadi untuk leather itu memang harus merasakan ya, jadi harus merasakan tekstur daging gimana, jual di pasar laku enggak gitu kan. Terus yang 1 mati. Mati apa dipotong ya mas? Dipotong. Yang 1 dipotong juga karena enak, jadi dipotong lagi. Terus sisa 2, yang kita ini sisa 2. Nah, sisa 2 itu anak dari ini sama jantannya yang tadi sebelumnya kita timbang. Jantannya yang tadi kita timbang.
itu jantannya Samo, betinanya ini. Itu menghasilkan ya 12 itu tadi, nggak tahu lupa saya dikirim apa kemana ya. Terus pokoknya intinya sisa 2 di kandang ini, sisa 2 di kandang ini. Yang satu kakinya kuning, karunya kuning ikut bapaknya, yang satu ikut ibunya, tapi lebih merah, dia ada lainnya di sini ya, karena udah terbilang sama Samo. Coba kita timbang. Apa dulu? Nggak mau dia ini sekitar bobot 3 kilo up ya, 3 lebih, tadinya sampai mencapai 4 kilo. Nah, 3,5 lah ya, 3,5. Udah ngapain nak? Nah, itulah 3,5 ya. Oke. Nggak susah soalnya ditimbang. 3,5. 4 kilonya kita kurang karena tadi yang 4 kilo, 4,1. Terus saya diet, itu pun nurunnya nggak banyak, masih di 3,5 up bobotnya. Masih belum nelur lagi. Padahal usianya belum ada 2 tahun belum ada kayak. 2 tahun belum ada, harusnya masih produk. Karena Australop itu masih produk sampai sekarang, usianya udah 2 tahun itu masih produk, imunitasnya masih bagus. Ya makanya nanti saya pengen coba silangin lagi, saya bikin pulang yang anaknya itu saya kasih nama Aston. Aston itu ayam Samo silang Orpington tadinya, karena banyak betinanya atau jantannya diambil dari jenis Orpington. Cuma nanti saya mau bikin lagi yang nextnya itu dia bukan Aston lagi, namanya Asalam. Namanya memang kayaknya terdengar agak Islami, ya terserah ya. Cuman itu singkatan dari ayam silangan seleksi alam, karena saya mau seleksi ketat ayamnya. Jadi Asalam itu ayam silangan seleksi alam, Asalam namanya. Jadi Asalam itu ya salam ya, mungkin nanti setelah baru saya dapat jenis Asalam ini, nah baru saya mau coba lihat, karena nggak berani ya kalau nggak jadi cuma jual tapi nggak ada apa ya, nggak ada testimoni yang baik gitu kan. Nah untuk Aston, sementara Aston ini sudah luar biasa ya, jadi udah bagus banget. Jadi dia telurnya nggak pernah berhenti, telurnya besar-besar, dia usianya juga bulat-bulat. Tapi saya belum puas karena prosesnya itu ternyata lama ya, bikin ayam itu nggak mudah ternyata. Liku-likunya banyak. Ya di sini nanti nggak bisa lari kalau yang dibully, yang dibilang ayamnya nggak ori, yang dibilang macam-macam pokoknya. Tapi usahakan, saya itu dari awal jualan telur, dari awal saya jual telur, saya jual DOC, sampai saya jual ayam dewasa, itu saya berusaha sebisa mungkin tidak mengecewakan pembeli. Jadi telurnya nggak ada yang netes, ya sudah kirim ulang. Terus ya walaupun kita tahu kan ya resikonya banyak, jadi kayak gitu, kalau perjalanan jauh packingnya kurang bagus, nah, gitu ya udah kirim ulang. Terus ini kok ayamnya gedenya kok rausnya di leher kok ada kayak putih-putih kayak silang susek ya, padahal saya nggak punya susek di kandang, itu Australop. Ya ternyata setelah saya ngobrol sama teman-teman, ya ada beberapa yang keluar kayak gitu, dari kasus dari 100 itu terjadi 1 itu ada, karena memang ayam itu kan memang ayam silangan. Nah, jadi ya sudah kita ganti, padahal udah gede. Jadi dia beli DOC, dia beli umur sekitar 2 bulan, udah gede, yang satu mati, yang satu bagus, sehat. Bodinya Australop banget, tapi ada rawis di leher. Ya sudah, yang itu jangan dipakai kalau mau jual Australop, karena memang harus seleksi. Jadi sudah saya kirim ulang. Terus ada yang beli Barrett Dog sampai tempat sehat, udah 1 minggu, jantan usia 1 tahun lah, 8 bulan, lupa saya 8 atau 1 tahun. 1 minggu di sana mati. Terus ayam saya mati katanya, yang kemarin ini. Padahal saya berkokok masih bagus. Terus nggak tahu mati. Nah kita kan nggak tahu kan kasus kayak gitu. Tapi kan saya mikirnya gini, orang ngumpulin uang kan di ayam materi itu kan nggak murah ya. Jadi saya jual itu di harga 1.100.000 lah, usia 8 bulan. Jadi orang mau, kan kita bayangin ya, orang mau punya ayam, kumpulin uang gitu kan. Nah itu saya pernah ganti itu, yang jantan dia beli jantan 1 minggu di tempat dia itu mati. Nah akhirnya saya pikir lagi jual telur atau jual ayam materi itu menguntungkan, atau silangan itu menguntungkan. Tapi ada sisi negatifnya juga, di saat pembeli itu merasa wah kok gini ya gitu. Misal kayak ayamnya yang dia lihat indukannya gemuk di tempat dia kok jadi kurus. Nah itu problemnya bisa dipakai, bisa dibaca, bisa macam-macam kan. Nggak salah penjualnya juga. Makanya ada resiko-resiko yang banyak menimbulkan kekecewaan lah, walaupun nggak diungkapkan. Makanya saya pikir kayaknya udahlah, saya mending bikin ayam sendiri. Terus saya coba besarkan, saya coba dagingnya, dirasa cocok saya jual. Nah alhamdulillah sekarang sampai ke titik itu. Jadi di sini sudah banyak yang sampai sekarang tuh saya kehabisan stok untuk jual ayam matang. Saya kehabisan stok, saya harus cetak lagi. Jadi intinya tuh itu ya. Jadi intinya itu yang mau saya sampaikan itu,
kita ini tujuannya apa? Pertama itu, kalau tujuannya kita mau jual indukan pedaging atau petelur, pastikan seleksinya itu benar-benar ketat. Dari pakan, dari perawatan, itu harus benar-benar ketat, nggak bisa asal-asalan. Nah kalau dirasa kita nggak memadai untuk cetak indukan, ya cetak sendiri untuk jual pedaging atau untuk jual telurnya aja. Jadi kita tuh mau coba beternak mandiri. Namanya beternak mandiri itu kan semuanya itu mandiri. Semuanya itu mandiri. Jadi bukan apa ya? Mandiri dalam arti itu kalau bisa pakan tuh bikin sendiri sampai di titik itu. Saya itu pakan saya bikin sendiri. Ya karena kebetulan saya didukung dengan keadaan ya, keadaan mendukung lah. Tempat rumah makan. Jadi ya keadaan. Ya bagi yang keadaannya ya harus banyak baca, banyak nonton YouTube, kayak banyak yang sudah ngasih edukasi, yang cocok diambil, yang nggak cocok dengan kita ya disimpan aja. Dan pesan pentingnya ya. Nah, nanti dulu pesan pentingnya. Kita timbang dulu ayam hasil silangan yang ada di kandang ini, namanya Aston. Kita timbang. Nah ini Aston, ini usia sekitar 1 tahunan. Usianya sekitar 1 tahun. Ini silangan tadi yang betina, beratnya sekitar 3,5 tadi. Dengan jantan Samo Eropa. Nah ini akan jadi pacep berarti di kandang ini. Itu bobotnya 3,5. Bobotnya 3,5. Kurang lebihnya 3,5 kilo. Oh nggak sampai 3,3 ya, sekitar itu ya, 3,3. Juga lebih lah intinya. Kalau ini yang kakinya merah, tapi ada lainnya. Ini suka tarung juga, tapi yang nggak bertarung. Yang satu tetasan, cuman hanya 2 ya di kandang ini. Ini juga. Nah kalau ini, saya lebih senang. Sebenarnya saya lebih senang yang tadi karena badannya lebih bidang. Tapi yang ini juga ada kelebihannya, dia parunya ikut bapaknya kuning gading, kakinya kuning gading, kuning. Tapi bodinya dia agak turun, nggak kayak bapaknya. Bobotnya 3,7. 3,7 bobot. Ini betinanya Aston. Ini betinanya Aston. Itu hasil silangan dari betina Samo yang tadi, betinanya Samo yang tadi. Jantannya itu dari Australop yang gen resesifnya keluar. Saya masih ada foto dan videonya. Dan itu saya nggak bisa bilang itu Australop. Tapi bodinya dia lebih bagus dari Australop. Bodinya besarnya, bobotnya, birahi. Nah itu waktu itu saya ambil, saya masukin dia ke kandang untuk saya silang dengan betina Samo yang tadi. Nah hasilnya ini betinanya. Jadi kalau yang tadi Samonya dari jantannya, kalau yang ini Samonya dari betinanya. Tadi kan. Bobotnya sekitar 2,8. Ya 2,7 lah ya bobotnya. Kita timbang satu lagi. Ini pun saya hanya punya 2. Yang lainnya sudah tak potong. Terus ada beberapa yang waktu itu saya salah kasih. Sebenarnya saya nggak mau kasih keluar, tapi saya salah kasih telur kayak waktu itu. Ngetesnya kok gitu, jadinya ternyata ini itu di kandang teman yang ada di Bogor. Ya dia pembeli sih. Saya kenalnya karena dia beli sih. Itu yang ada di Bogor. Tapi dijual sama dia. Jadi kalau ada yang minat nanti bisa dijadi ke orangnya. Nah sama ini, yang ini tuh agak kurang, tapi karena saya hanya punya 2, jadi ya tetap saya simpan aja. Sayang kan? Ini juga telurnya nggak berhenti sama kayak ini, non-stop dia telurnya. Tapi bedanya, kalau yang tadi itu telurnya besar, kalau yang ini telurnya nggak besar. Tapi tetap kita coba besar. Coba kita timbang. Bobotnya itu, bobotnya di 2,6 ya, 2,5 ya, di 2,5.
gitu ya. Saya sekarang lagi mau fokus ke persilangan itu aja.